Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khatir syadina syadakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling besar, yang paling berharga adalah nikmatul iman dan Islam. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk menjaganya sampai akhir hayat kita. Tentunya dengan menjaga iman itu tentunya dengan menjaga amalan-amalan ketaatan pada diri kita. Salat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu iyyakum. Pada kesempatan kali ini, berhubung kita memasuki pekan kedua di bulan Sya'ban, maka ada baiknya kita mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh bulan Sya'ban itu sendiri, dan amalan apa yang disyariatkan dan apa-apa saja yang ada di dalam bulan Sya'ban tersebut. Maka untuk itu, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menukilkan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah dan Imam An-Nasa'i. Hadis dari sahabat Usamah bin Zaid yang menerangkan bagaimana puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sahabat Usamah bin Zaid itu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam yasrudu hatta naqula la yuftir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berpuasa berhari-hari. Yasrudu, kemudian beliau terus berpuasa hatta naqulu la yuftir. Oh, ini Nabi enggak, ya. Nabi puasa terus. Enggak ada hari-hari Nabi yang kemudian apa? Yang beliau isi dengan tidak berpuasa. Namun di lain kesempatan wa yuftiru al-ayyam hatta la yakadu yasum. Namun di lain kesempatan Nabi itu berpuasa Nabi itu enggak pernah puasa. Hatta la yakadu yasum. Enggak pernah puasa kecuali pada 2 hari dalam sepekan. Walam yakun yasumu min asy-syuhur ma yasumu min Sya'ban. Nabi juga tidak pernah berpuasa penuh di luar bulan Ramadan tentunya, selain pada bulan Sya'ban. Faqultu ya Rasulullah, maka saya Usamah bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, innaka tasumu la takadu tuftir. Engkau ada kalanya engkau puasa dan enggak puasa. Wa tuftiru hatta la takadu tasumu illa yaumain inda khala fi siyamika wa illa sumtahuma. Dan ada kalanya engkau tidak pernah puasa kecuali pada 2 hari. Nabi bertanya, hari apa itu? Hari Senin dan hari Kamis. Maka kemudian Nabi mengatakan, dzanika yaumaini tu'radu fihimal a'malu 'ala rabbil alamin. 2 hari itu adalah hari di mana amalan-amalan manusia itu
dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Dan saya ingin amalan saya dihadapkan di hadapan Allah sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Qultu wa lam araka tasumu min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Usama bin Zaid bertanya lagi, ya, dan saya tidak pernah engkau berpuasa seperti bagaimana puasamu di bulan Sya'ban. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan alasannya, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan manusia itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya ingin bagaimana amalan saya itu diangkat sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi ikhwati arsyadin arsyadakumullah rahimanallahu wa yakum, inilah kondisi puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Maka kondisi yang pertama adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bagaimana Usamah bin Zaid menjelaskan puasa Nabi secara umum. Ada momen-momen di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa terus. Sampai-sampai sahabat ngira Nabi ini puasa terus, enggak pernah enggak puasa. Cuman ada pula momen-momen di mana Nabi enggak pernah puasa. Sampai-sampai sahabat mengira, Nabi ini enggak ada puasa. Ya, kecuali pada 2 hari. Ya. Maka ini memberikan isyarat kepada kita. Ya, makna yang pertama yang tentang kondisi puasa Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya Nabi puasa, ada kalanya tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak berpuasa yang namanya puasa dahar. Ya. Sebagaimana ini sebagian sahabat itu pernah sebagian sahabat itu berkeinginan untuk puasa terus, berkeinginan untuk qiyamul lail terus sepanjang malam. Maka oleh Nabi Muhammad SAW diingatkan. Ya. Suatu ketika sahabat, cuman beliau ini adalah saudara sepersusuan Nabi, yaitu sahabat Utsman bin Mad'un. Ya. Itu beliau aradat tabattul, ya. Dia ingin tabattul. Tabattul itu tafarrugh lil ibadah, ya. Memaksimalkan diri dalam ibadah, ya. Puasa di siang hari, salat semalam suntuk, tidak menggauli istrinya. Maka kemudian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur, ya. Inna linafsika 'alaika haq. Tubuhmu butuh hak. Wa inna lidhaifika 'alaika haq. Tamumu butuh hak. Wa inna li ahlika 'alaika haq. Dan keluargamu, istrimu juga butuh hak. Bahkan suatu ketika di antara sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sahabat Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya, dengan sahabat Abu Darda. Suatu ketika sahabat Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda, "Ya Umma Darda, ma ra'aituki mubtadzalah." Wahai Ummu Darda, kenapa engkau mubtadzalah? Mubtadzalah itu kelihatannya enggak terurus. Keadaanmu kacau sekali. Ya. Maka kemudian Ummu Darda menceritakan perihal siapa? Perihal suaminya. Ya. Suami saya itu yaitu Abu Darda ini seolah-olah dia tidak menginginkan dunia sama sekali. Ya. Yasumu wa la yuftir. Puasa terus, enggak pernah enggak puasa. Wa yaqumul lail, dan yaqumul lail, ya. Itu maknanya dia semalam suntuk itu salat. Ya. Kemudian Kemudian melihat kondisi tersebut, sahabat Salman itu kemudian mengetahui
Dia ingin menasehati saudaranya, ingin menasehati orang yang oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan dengannya. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Salman Al-Farisi ketika itu, maka dia bertamu. Ya. Ketika dia bertamu, dihidangkanlah kepada siapa? Otomatis kan ketika bertamu, dihidangkanlah kepada siapa? Kepada Salman ini hidangan. Ajak sama dia, kul, makan wahai Abu Darda. Nggak mau dia. Kul, makan wahai Abu Darda. Maka akhirnya kemudian apa? Setelah disuruh makan, makanlah Abu Darda. Salman nggak pulang-pulang. Ya, dia tunggu sampai berbuka sampai malam. Ya, dia dah berhasil dalam tanda kutip membuat Abu Darda tidak puasa di hari itu. Ya. Kemudian apa? Kemudian sampai di malam hari. Setelah sampai malam hari, Abu Darda ini mau sholat. Sama Salman, wahai Abu Darda, tidur. Akhirnya Abu Darda tidur. Kemudian di tengah malam, ya, bangun lagi Abu Darda. Oleh Salman ditegur lagi, tidur. Ya, sampai kemudian di sepertiga terakhir, ya, barulah kemudian wal'an qum. Kalau sekarang, ya, mari kita sholat. Ya. Kemudian oleh Salman Al-Farisi diingatkan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li ahlika 'alaika hak. Istrimu butuh hak juga. Wa inna li nafsika 'alaiha hak. Tubuhmu butuh hak juga. Wa inna li dhaifika 'alaika hak. Ya. Dan saudaramu, ya, saudaramu atau tamumu itu juga butuh hak. Maka kemudian sahabat Abu Darda menceritakan apa yang terjadi ini kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, shadaqa Salman. Sudah benar apa yang dilakukan oleh sahabat Salman. Ya. Maka di dalam Islam itu tidak ada namanya konsep apa? At-tabattul. Ya. Konsep yang, ya, betul-betul tafarrub, beribadah tanpa memikirkan hal-hal lain, tanpa memikirkan hal-hal sosial, tanpa memikirkan tetangga dan lain sebagainya, urusan kemasyarakatan, tanpa memikirkan amar ma'ruf nahi munkar, tanpa memikirkan dakwah. Tidak ada konsep seperti itu dalam Islam. Dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam cuplikan bagaimana sahabat Usamah bin Zaid menceritakan puasa Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ya, sebagian para salaf, sebagian para sahabat itu menganggap menganggap makruh puasa dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Kenapa? Karena ada kalanya, ya, puasa itu bisa membuat seseorang lemah dari amalan-amalan lainnya. Ya. Sebagaimana diceritakan sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, dia mengaku mengatakan wa inni la uqillu minas shaum. Ya, saya, kata sahabat Ibnu Mas'ud, saya tuh puasanya sedikit. Li'annahu yamna'uni minal Qur'an wa ana uhibbul Qur'an. Ibnu Mas'ud mengatakan, karena apa? Kenapa saya sedikit berpuasa? Karena kalau saya puasa itu membuat saya terhalangi dari maksimal dalam membaca, mempelajari, ya, Al-Qur'an. Sedangkan saya mencintai Al-Qur'an. Ya. Maka ini sebuah isyarat dari sahabat siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Sahabat dari Ibnu Mas'ud bahwa apa? Terkadang apabila puasa menghalangi seseorang dari amalan ketaatan yang lebih afdal, ya, maka apa? Maka sebaiknya puasa ditinggalkan. Tentunya ini konsepnya adalah puasa sunnah. Bahkan bahkan salah seorang tabi'in Muhammad bin Sirin itu beliau mengatakan, ya, celakalah manusia sekarang mereka mengambil mihrab untuk sholat, kemudian mereka berpuasa sepanjang hari, kemudian mereka meninggalkan ilmu. Ya, jadi ini harus dibaca satu rangkaian. Ya. Jangan dibaca pengingkarannya Muhammad bin Sirin itu bukan karena orang puasanya,
Bukan karena orang sholatnya, tapi apa? Tapi ketika sholat, banyak sholat dan banyak puasa membuat seseorang meninggalkan ilmu. Sehingga apa? Kata Ibnu Sirin, sehingga mereka beribadah kepada Allah, mereka puasa kepada Allah, mereka sholat, ya, tanpa didasari ilmu. Dan demi Allah, ya, ibadah-ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu, kata Muhammad bin Sirin, itu lebih banyak merusak daripada ibadah-ibadah yang didasarkan kepada ilmu. Ya. Jadi poin Ibnu Sirin itu adalah apa? Ketika ibadah-ibadah yang sifatnya fardiyah tadi, ibadah-ibadah yang sifatnya personal tadi membuat seseorang lalai dari ibadah yang lebih afdal. Yaitu apa? Yaitu ibadah ilmu. Ya. Bukan pengingkaran terhadap memperbanyak puasa, tidak. Bukan pengingkaran terhadap memperbanyak apa? Memperbanyak sholat, tidak. Tapi jangan sampai hal ini membuat seseorang lalai dari ilmu. Ya. Memperbanyak zikir silahkan, tapi majelis ilmu juga. Ya. Memperbanyak puasa silahkan, tapi jangan sampai kita meninggalkan ilmu-ilmu fardu ain. Ya. Ikhwati rasyidinakumullah rahimanallahu yakum, salah satu pintu masuk setan kepada manusia, ya, itu menyibukkan manusia dari apa? Dari sesuatu yang mafdul, amalan-amalan yang kurang prioritas, ya. Membuat dia sibuk dari amalan-amalan yang prioritas. Yang afdal itu misalnya ilmu tentang salat, ilmu rukun salat, ya. Itu ilmu fardhu ain. Ya. Kemudian ini ilmu tentang puasa, rukun, syarat dan lain sebagainya. Ini ilmu apa? Ilmu fardhu ain. Ilmu tentang zakat, ya. Ini ilmu fardhu ain, ya. Kalau kita misalnya seorang pedagang, maka ilmu fardhu ain bagi kita apa? Zakat perdagangan. Ya. Kita cari tahu itu, ya, apa hukumnya, apakah zakat saya, harta saya jatuh nisab. Kalau seorang petani, ya, maka apa? Ya, ilmu fardhu ain adalah apa? Adalah zakat pertanian. Dia mempelajari zakat pertanian. Dia mencari tahu kapan, berapa nisabnya zakat pertanian, ya, zakat pertanian yang dia miliki. Ya. Kalau dia misalnya seorang, ya, memiliki emas misalnya, maka zakat yang wajib bagi dia tadi, ya, berapa kadar emas yang wajib dizakati. Ya. Maka ini penting, ya. Ilmu-ilmu yang terkait dengan aktivitas kita sehari-hari, maka itulah ilmu yang fardu ain. Maka tadi, ya, seseorang menyibukkan dengan memperbanyak zikir, tapi lalai dari ilmu-ilmu yang fardu ain. Nah, seseorang memperbanyak misalnya diri dengan memperbanyak salawat, berbagai macam salawat dipahami, berbagai macam salawat diwiridkan, ya, namun lalai terhadap ilmu-ilmu fardu ain. Ya. Nah, ini hati-hati, khawatirnya ini menjadi pintu masuk setan. Ya. Saya pernah tinggal di salah satu daerah, Masya Allah itu pemudanya itu semangat sekali Pak, kalau mau ini salawatan. Semangat, ya, sampai jam 2, jam 3 itu selawatan Pak. Ya, kadang kita terganggu yang tidur. Ya. Tapi kemudian apa? Ketika azan subuh Allahu Akbar, kita keluar dari rumah, ya, kita dapati teman-teman tadi yang selawatan itu tadi, ya, tidur ngemper di teras-teras rumah. Ya. Nah, ini kan, ya, salah satu dari apa? Pintu masuk setan. Ya, kita tidak mengingkari, ya, keutamaan salawat. Ya. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalat kepadaku, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Kita tidak mengingkari bahwa misalnya pada hari Jumat adalah hari bagaimana Rasulullah SAW apa? Ya, memerintahkan memperbanyak salawat. Ulama dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan minimal salawat pada hari Jumat itu 200 sampai 300. Ya, jadi dianggap memperbanyak salawat itu berapa? 200 sampai 300 kali. Ya. Bersalawat atas Nabi di hari Jumat. Ya. Nah, kita tidak mengingkari apa? Keutamaan tersebut. Ya. Namun adalah apa? Yang kita ingatkan, jangan sampai ini amalan-amalan yang memiliki keutamaan, ya, menyibukkan kita, melalaikan kita dari amalan-amalan yang lebih
yang lebih utama. Ya. Karena tadi salah satu pintu masuknya syaitan adalah apa? Ya. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya. Jadi menyibukkan manusia dengan amalan yang mafdul. Mafdul itu apa? Ya, kurang prioritas pada waktunya, ya, daripada amalan-amalan yang afdal. Ya. Maka ikhwati rasyadakumullah rahimanallahu yakum, maka kalau ya kita dapati ibarah-ibarah atau perkataan-perkataan para salaf yang ketika mereka itu ya memakruhkan puasa tertentu, ya, atau memakruhkan puasa tertentu dalam kondisi tertentu, itu bukan karena zat puasanya, ini harus kita pahami, tapi karena apa? Ketika puasa ini melalaikan seseorang dari ya, melalaikan seorang dari hal-hal yang wajib dia tunaikan, ya, maka wa inna li ahlika alai wa inna li nafsika alaika haq, ya, badanmu butuh istirahat, ya, badanmu ini bukan milikmu, tapi adalah titipan, dan bagaimana engkau bertanggung jawab terhadap badanmu ini tadi. Wa inna li dhaifika haq, tetanggamu juga butuh apa? Butuh hak. Tamumu, sekitarmu, jamaah masjidmu, ya, itu juga butuh apa? Juga ada haknya, juga harus ditunaikan. Kalau mereka bertamu disuguhi, ya kamu juga ikut ya kan gitu. Ya. Kan nggak mungkin kita nyuguhi tamu kita makan terus kita nggak ikut makan. Ya. Kemudian siapa? Ya tetanggamu, ya, lingkungan sekitarmu juga memiliki hak untuk dapat berbuat baik, hak untuk saling berbagi, saling memberi hadiah. Ya. Kemudian apa? Wa inna li ahlika alaika haq, dan istrimu juga punya hak. Ini bagaimana pesan siapa? Pesan Nabi kepada Utsman bin Maz'un, pesan Salman kepada Abu Darda. Maka ini penting buat bapak-bapak sekalian, bahwa istri itu juga punya apa? Punya hak, ya. Hal-hal yang sifatnya ibadah saja, jika itu membuat suami melalaikan hak istri, ya, maka ini suatu hal yang tercela. Meskipun apa? Secara zat ibadah itu apa? Ibadah itu ya, terpuji. Namun ketika dia membuat seseorang melalaikan hak istri, hak istri itu hak apa? Hak butuh ditemani, ya. Hak kemudian nafkah. Ya. Lah maksud saya adalah ini yang amalan saja, yang ibadah saja, itu kalau melalaikan seorang dari hak istri, ya, itu bisa menjadi tercela. Bagaimana kalau misalnya yang hobi yang sifatnya hanya sekedar mubah, Pak, misalnya. Ya. Hobi misalnya hobi mancing. Ya. Wah, ketawanya keras nih, Pak. Ya. Ya. Saya pernah ada salah seorang ibu itu main ke rumah cerita sama istri, wah bapaknya si ini tuh kalau nggak kerja itu ya mancing gitu, ya. Nah itu apa biasa misalnya, ya, hobi ini salah satu aja Pak ya, saya contohkan tadi, ya, hobi mancing, ya. Nah jadi jangan sampai tadi hobi kita mancing kita ini membuat kita apa? Melalaikan hak istri. Orang yang ibadah saja, ketika itu melalaikan dari hak yang wajib harus kita apa namanya? Kewajiban yang harus kita tunaikan, itu hak istri, ya, baik itu nafkah dan hal-hal lainnya, ya. Itu menjadi tercela. Ya. Sebagian ulama menjadikan itu makruh. Apalagi hal-hal yang sifatnya mubah, ya. Nongkrong bareng teman-teman misalnya, ya, duduk di pos satpam, pos ronda, ya, ya. Atau mungkin kalau pernah juga saya nggak tahu tuh, istri saya tuh jadi curhatan ini,
Ya, pernah juga ada ibu-ibu yang datang ke rumah saya curhat istrinya, suaminya apa? Suaminya nih hampir tiap hari itu main badminton, tiap malam main badminton. Pulang jam 1 katanya. Ya. Itu katanya sampai ya untuk beli raket badminton itu juta-jutaan dibayarin, Mbak. Ya, raketnya, sepatunya. Ya, gimana, Pak? Mau jadi atlet katanya. Ya. Nah, jadi itu. Ya. Ini perlu diperhatikan. Bahkan ya, Imam Syafi'i dalam riwayat salah satu dalam pendapat, jadi Imam Syafi'i itu kan punya 2 pendapat, Pak. Jadi ada qaul qadim, pendapat beliau yang lama, ada qaul jadid, pendapat beliau yang baru. Qaul qadim itu adalah pendapat-pendapat beliau yang beliau fatwakan, yang beliau simpulkan ketika beliau masih di Irak. Ya. Itu beliau bukukan dalam sebuah kitab namanya Al-Hujjah. Ya. Namun kemudian setelah beliau pindah ke Mesir, ya, maka beliau merevisi, tidak semua, tapi sebagian pendapat beliau yang beliau pendapat-pendapat beliau yang ada di Irak itu beliau revisi. Ya, itu namanya apa? Qaul jadid, pendapat barunya. Itu dibukukan dalam kitab namanya kitab Al-Um. Ya. Imam Syafi'i, ya, itu diceritakan sebagaimana juga diceritakan bahwa beliau itu dalam pendapat yang lamanya itu memakruhkan puasa Senin Kemis. Padahal hadisnya jelas. Ya. Cuman Imam Syafi'i jelaskan alasannya. Ya, agar orang-orang yang tidak memiliki ilmu jangan sampai mengira puasa Senin Kamis itu apa? Wajib. Nah, jadi alasan beliau itu. Cuman itu beliau revisi, ya, di pendapat jadid beliau dengan mengatakan hukum asalnya adalah sunnah. Cuman maksud saya tadi ada pertimbangan itu tadi. Ya, ketika para ulama sedang mengambil pendapat, ya, seperti misalnya, ya, Bapak kalau tahu dalam mazhab Malik itu puasa Syawal itu hukumnya apa? Makruh, Pak. Ya, 6 hari di bulan Syawal itu puasanya apa? Makruh. Kenapa? Dijelaskan alasannya agar manusia orang-orang tidak mengiranya puasa Syawal ini apa? Wajib, karena beriringan, berurutan dengan apa? Dengan puasa Ramadan. Ya. Itu diantara alasannya. Ya. Jadi ikhwati rasyidin sadakumullah rahimanallah yakum, Bapak ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi puasa Nabi yang pertama. Ya. Kemudian kondisi puasa Nabi yang kedua tadi, ya, ketika Nabi di hari-harinya beliau tidak pernah berpuasa kecuali 2 hari. Yaitu apa? Hari Senin dan hari Kamis. Kemudian alasannya ditanya oleh Usamah bin Zaid, alasannya adalah apa? Pada 2 hari tersebut, ya, itu apa? Itu amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin, alasan Nabi Muhammad SAW, amalan saya dihadapkan kepada Allah itu dan saya dalam kondisi apa? Berpuasa. Maka perlu kita ketahui, ya, ada momen-momen di mana amalan manusia itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita pahami bahwa amalan manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena Allah tidak tahu. Allah Sami'un Basir. Ya. Wa ma tasqutu min syajaratin, dan tidaklah satu helai daun pun Allah mengetahuinya. Allah alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang ya, yang ada dalam hati kita. Ya. Jadi jangan sampai ada pemahaman seperti itu, ya. Jadi dilaporkan itu ya sudah dilaporkan saja, sebuah mekanisme, ya, yang Allah ciptakan. Ada, ya, setidaknya 3 momen di mana amalan manusia itu dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah laporan harian, yaitu ketika sholat subuh dan sholat maghrib. Ya. Itu para malaikat itu kan berganti, malaikat subuh, ya, itu nama mafhum, ya, Pak, ya. Malaikat subuh dan juga ada malaikat, ya, maghrib, yang mana mereka bergantian dalam melaporkan amal. Ya.
Dan apa? Dan kita tahu ya, setelah salat subuh dan setelah salat maghrib itu ada zikir yang berlebih daripada apa? Salat-salat lainnya. Ya. Ada zikir yang diajarkan oleh Nabi berlebih daripada apa? Salat-salat lainnya. Ya. Maka Rasulullah SAW ya, juga mengatakan ya, dalam sebuah riwayat, Allah itu akan bertanya kepada malaikat itu tadi, dalam keadaan apa engkau tinggalkan hambaku? Ya. Maka kalau menjaga sholat subuhnya, menjaga sholat maghribnya tepat waktu, maka malaikat melaporkannya kan enak. Saya tinggalkan dalam keadaan sholat. Saya tinggalkan dalam keadaan zikir. Ya. Gimana kalau masih tidur misalnya? Ya kan? Saya tinggalkan dalam keadaan tidur. Jadi momen-momen di mana amalan itu diangkat dan dihadirkan kepada Allah, ya, itu apa? Itu adalah momen-momen ibadah. Ya. Kemudian yang pekanan tadi Senin dan Kamis, ya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di mana amalan-amalan tadi juga dilaporkan oleh malaikat setiap pekannya kepada Allah. Ya. Senin dan Kamis. Salah seorang salaf, saya lupa namanya. Ibrahim An-Nakhai. Ya, Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, ya, yang berasal dari Irak. Ya. Itu setiap hari Senin dan hari Kamis itu beliau dan istrinya apa? Sama-sama menangis. Ya. Sama-sama menangis. Alasan menangisnya apa? Ya, alasan menangisnya tadi, ya, itu kayak kita terima rapor, cuman kita tahu rapor kita bakal rapor merah gitu, Pak. Ya, kita tahu rapor kita, ya, kita tinggal kelas. Itu alasan yang membuat siapa? Ibrahim An-Nakhai dan istri menangis setiap, ya, Senin dan setiap sore di hari Senin dan Kamis. Alasannya tadi, ya, ketika amalan-amalan tadi diangkat di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu amalan mana yang diterima dan amalan mana yang ditolak. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Ibrahim An-Nakhai. Ya, ikhwati rasyidin sadakumullah rahimanallahu yakum. Yang ketiga yaitu apa? Amalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada momen, ya, pada momen bulan Sya'ban, sebagaimana diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tadi, ya. Nah, nanti kita bahas. Kemudian itu kondisi Nabi pada apa? Puasa Nabi di pekanannya. Ya. Kemudian bagaimana puasa Nabi dilihat dari bulan-bulannya, maka sebagaimana diceritakan oleh hadis Usamah ini global. Cuman diceritakan oleh beberapa istri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak pernah Nabi melihat berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa lebih banyak daripada apa di bulan Sya'ban. Ya. Bahkan sebagian istri Nabi, di antaranya riwayat Maimunah itu mengatakan, ya, saya tidak pernah lihat Nabi puasa itu sebulan penuh kecuali pada 2 bulan, Ramadan dan Sya'ban. Ya. Namun kemudian riwayat Maimunah ini itu oleh para ulama itu dipahami bahwa maksudnya itu bukan full Sya'bannya puasa. Ya, tapi seolah-olah puasa full karena saking banyaknya hari Nabi Muhammad SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Ikhwati rasyidin rahimakumullah rahimanallahu iyyakum. Nabi sebutkan alasannya. Ya. Syahrun taghfulu fiha an-nasu ma baina Rajab wa Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ini memberikan suatu isyarat. Ya. Orang itu sering lalai. Keutamaan Rajab jelas karena dia Syahrullah al-Haram, bulan haram. Keutamaan Ramadan jelas, Syahrul Quran. Ya. Ini yang kadang yang tengah-tengah ini yang terjepit ini kadang manusia lalai. Karena tidak ada keutamaan spesifik dari bulan apa? Sya'ban. Bukan bulan haram, juga bukan bulan Syahrul Quran. Ya.
Maka Nabi ingin memberikan contoh kepada kita untuk memperhatikan poin-poin ini. Poin-poin di mana? Ya, poin-poin mengisi waktu-waktu lalai manusia dengan amalan-amalan ketaatan. Ya. Maka alasan Nabi apa? Itu bulan manusia lalai. Bulan manusia lalai, maka karena agar mengingatkan manusia agar tidak lalai, saya memperbanyak puasa. Ya, dari sini juga bahwa salah satu faktor sebuah amal itu afdol, ya, itu kadang tidak dilihat dari keutamaan harinya. Iya, keutamaan hari, keutamaan waktu itu jelas kalau ada spesifik, ada hadisnya, oke. Ya. Tapi ada momen-momen, ada kondisi-kondisi di mana juga amalan itu meskipun harinya tidak afdol, tapi amalan itu bisa menjadi apa? Menjadi afdol. Salah satunya apa? Beramal ketika manusia-manusia lalai. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis ini. Para salaf ridwanullah alaihim, salah satu mereka mengambil ibrah dari hadis ini, beramal ketika manusia-manusia lalai, yaitu apa? Contohnya adalah bagaimana seperti memperbanyak zikir di pasar, Pak. Ya, orang kalau pasar itu pikirannya udah ya untung, ya, jualan, ya. Itu pikirannya udah dunia saja kalau ke pasar biasanya. Ya. Maka para salaf apa? Ini kan momen manusia lalai ini. Ya, momen manusia lalai. Maka apa? Berzikir di pasar. Ya, berzikir, ya, ketika orang-orang tadi di pasar lalai, ya, tersibukkan dengan dunia, itu afdal. Nah, ini penting. Ya, kita mengetahui momen-momen ini. Kenapa? Karena ada ibadah saat manusia lalai itu satu, ya, dia lebih berat. Ya. Bukankah manusia itu, ya, manusia itu kan terkondisikan oleh lingkungannya, ya, mengikuti lingkungannya, ya. Kalau orang di sekitarnya banyak yang melakukan amalan ketaatan, misalnya seperti bulan Ramadan, ya, mungkin salah satu faktor, kenapa saya bisa sholat tarawih rutin, ya, kemudian puasanya, kemudian kajiannya, baca Qur'annya. Kenapa ya? Karena tadi mungkin orang-orang sekitar kita terkondisikan dengan bulan Ramadan. Sehingga apa? Ya, istilahnya anak muda sekarang itu vibes-nya dapat gitu loh, Pak. Ya. Kondisinya untuk ibadah itu dapat. Tapi bagaimana kalau kondisi orang-orang di sekitar kita dalam kondisi lalai? Ya. Maka ini kan berat bagi kita apa? Untuk menjadi orang yang berbeda, untuk menjadi orang yang menyibukkan diri dengan ibadah di saat kondisi-kondisi manusia lalai. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita ini. Ya. Salah satu hadis juga Nabi Muhammad SAW yang Nabi jelaskan adalah apa? Ya, bagaimana dalam sebuah hadis Nabi mengatakan nanti di akhir zaman nanti ada siapa? Ya, ada, Nabi tidak menyebutkan sahabat-sahabatku, ya, tapi Nabi menyebutkan ikhwanku, saudara-saudaraku, kata Nabi. Ya, yang mana apa? Yang mana mereka, ya, itu mendapatkan pahala 50 kali dari pahala kalian. Alasannya apa? Ya. Karena, ya, mereka melakukan amalan-amalan ketaatan di saat orang-orang lain meninggalkannya. Mereka berpuasa di saat orang-orang tidak berpuasa. Mereka memperbanyak salat di saat orang-orang meninggalkan salat. Mereka memperlama zikir di saat orang-orang apa? Ya, zikir dengan HP-nya. Ya, maksudnya zikir dengan HP itu ingat dengan HP-nya gitu. Ya, bentar-bentar. Ya, refleks kita hari kan gitu, Pak, ya. Bentar-bentar enggak ada apa-apa sebenarnya. Ya, buka HP, ya, bangun tidur, buka HP, ya, kemudian habis sholat, buka HP, ya, habis apa lagi? Habis sambil makan, ya, buka HP. Nah, di saat orang-orang disibukkan dengan HP, zikir HP, ingat HP maksud saya, ya, maka apa? Ingat Allah atau zikir Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi afdal. Ya.
Maka inilah oleh Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan mendapatkan pahala 50 kali lipat. Daripada ya amalan-amalan para sahabat. Kenapa? Karena mereka sulit ya godaannya, kondisinya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Ibadah pada masa haraj. Haraj itu apa? Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud haraj itu adalah fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah itulah di mana manusia ya, melakukan, disibukkan dengan syahwat. Ya. Manusia disibukkan dengan hal-hal yang senda gurau, ya. Disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan. Ya. Maka ibadah ketika kondisi tersebut pahalanya kata Nabi ka hijratin ilayya. Ya, sebagaimana apa? Berhijrah kepadaku. Maka ini adalah apa? Ini adalah kenapa ibadah pada saat manusia lalai itu memiliki keutamaan. Satu, karena dia berat bagi jiwa manusia. Kemudian yang kedua apa? Karena dia akhfa. Ya, bisa lebih menyembunyikan amal. Ya, dan amalan-amalan sunnah yang akhfa, yang lebih tersembunyi itu apa? Itu ada alil ikhlas. Ya, amal-amalan sunnah yang dia itu tersembunyi, ya, itu apa? Itu untuk ikhlasnya atau potensi ikhlasnya lebih besar daripada apa? Amalan-amalan yang tampak. Ya. Dan setan menggoda kita kalau untuk amalan-amalan tersembunyi itu apa? Ya, setan celahnya untuk menggoda agar ini tidak ikhlas itu sulit. Tapi kalau amalannya nampak itu kan setan mudah menggodanya. Ya. Maka apa? Amalan-amalan apa? Amalan-amalan di saat lalai tadi, di saat manusia-manusia terlalaikan, maka dia akhfa. Ya, lebih tersembunyi. Ketika dia lebih tersembunyi, maka dia ada alil ikhlas, semakin berpotensi untuk apa? Untuk ikhlas. Ketika semakin berpotensi untuk ikhlas, maka dia semakin berpotensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini alasannya. Ya, salah satunya ya bahwa dia akhfa, lebih apa? Tersembunyi. Bahkan para salaf ridwanullah alaihim ya itu mereka menyembunyikan puasa-puasa mereka, Pak. Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan, "Idza asbahtum shaimin faddahinu ru'usakum." Ya. Kalau kalian di pagi harinya dalam kondisi puasa, iddahinu, ya, kasih minyak rambut kalian. Maksudnya apa? Agar kelihatan apa? Seger. Agar enggak kelihatan ya lemas kayak ya, agar enggak kelihatan kayak orang berpuasa. Ya. Ini kan isyarat untuk apa? Untuk ya, menyembunyikan ya, sebuah apa? Sebuah amalan, apalagi puasa yang mana adalah sirrun bainallahu abdi. Puasa itu kan rahasia antara Allah dan apa? Dan hambanya. Dan kita kan tidak tahu ketika amalan apa namanya bulan puasa lah. Kan kita nggak tahu mana yang ketika dia berangkat kerja mampir di warteg yang ada tirainya kan gitu ya Pak ya. Ya, kemudian pulang seolah-olah dalam kondisi puasa ikut apa? Ya, ikut berpuasa bareng keluarga. Ya. Bahkan ada juga yang seperti itu jadi ya, ngundang orang warga atau ngundang keluarganya untuk buka bersama di rumahnya. Ya. Tadi puasa itu sirrun bainallah wa abdi. Maka kalau itu sudah nggak usah kelihatan kayak orang apa? Puasa. Karena tadi ya, akhfa. Ya, dia lebih apa? Lebih membantu kita untuk ikhlas dalam beramal. Karena dia lebih tersembunyi. Ya. Maka inilah sebagaimana diceritakan oleh bahkan para salaf ridwanullah alaihim. Ya, ada yang berpuasa 40 tahun, Pak. Istrinya enggak tahu. Ya. 40 tahun. Istrinya enggak tahu. Bagaimana cara dia menyembunyikannya? Di pagi hari, ya. Di pagi hari dia udah puasa. Sama istrinya dikasih bekal. Ya, di jalan bekalnya dikasihkan ke orang. Ya, terus sore hari dia pulang. Dia makan seperti biasa. Enggak tahu 40 tahun. Ya. Maka ini kan ya, bagaimana mereka begitu cerdasnya dalam apa? Menyembunyikan amalan. Ya. Maka sembunyikanlah amalan kita sebagaimana kita menyembunyikan kemaksiatan kita. Kan kita kalau bermaksiat kan nggak ingin dilihat. Ya. Maka orang yang bermaksiat tapi kemudian ingin dilihat itu pahalanya dosanya lebih besar, Pak.
Maka Nabi mengatakan apa? Ya, karena tadi ketika dia bermaksiat dan dilihat oleh orang lain, ya, itu membuat orang lain ya ngikutin. Ya, maka Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku diampuni illal mujahirun. Ya, bukan kecuali kan mujair ya, Pak ya. Kecuali mujahir. Siapa mujahir? Al-mujahir adalah orang yang apabila dia di malam hari melakukan kemaksiatan, kemudian Allah tutup dosanya, kemudian di pagi hari dia ceritakan dengan bangga. Ya. Wah, gue dong semalam gini, gue dong. Ya. Allah udah tutup. Ya. Maka siapapun yang pernah melakukan dosa dan sudah bertobat dari dosa tersebut, udah dosanya nggak usah diceritakan lagi. Ya. Tidak usah diceritakan lagi dosanya. Khawatirnya itu membuka tabir. Nah, ini salah satu hal yang penting juga yang perlu saya ingatkan terkait membuka dosa. Pak, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita paham bahwa dosa ketika ada seseorang anak lahir ya dari hasil perzinaan, ya, itu kan anak itu kan tidak sah dinasabkan kepada bapaknya. Nah, kemudian anaknya besar, misalnya tadi ya lelaki yang menzina itu menikah dengan perempuan ini tadi, ya dah punya anak tadi, jelas ini posisi anak apa anak zina, ya jelas posisi. Namun kan kadang di tengah masyarakat, apalagi di masyarakat baru gitu kan, ya, nggak tahu, orang menganggap perempuan itu anak siapa? Ya, anak dia, anak nasabnya dia. Oke, itu biarkan. Ya. Lantas kalau dia mau nikah, nah ini gimana? Boleh nggak bapaknya tadi menikahkan? Oh nggak boleh, karena dia bukan apa? Bukan walinya. Oke, lantas bagaimana caranya? Ya. Satu, para ulama mengatakan anak zina itu dia dikasih nama sembarang bapak saja. Ya. Jadi misalnya bin siapa gitu kan? Ya. Nah, maka binnya ini tuh sembarang saja, siapa saja boleh. Satu. Siapa pemilik ininya? Pemilik perwaliannya? Pemilik perwaliannya adalah hakim. Ya, kalau di konteks kita hari ini siapa? KUA. Oke. Maka caranya bagaimana? Kalau dia nikah, biar apa? Biar dosa zina yang pernah dilakukan oleh bapak ibunya puluhan tahun yang lalu itu tidak terbongkar ketika akad nikah dia tadi. Ya. Kan dosa tadi wajib dia apa? Wajib ditutup. Maka bagaimana? Sudah datang ke wali hakim, ya. Sampaikan. Ya, si wali hakim sebagai apa? Pemilik hak perwalian. Ya. Dia wakilkan, kan orang kalau memiliki dia boleh mewakilkan, wakilkan kepada bapak. Atau tadi istilahnya yang ya bapak bukan bapak nasabnya tadi. Ya. Suami dari ibunya tadi. Ya sudah, nanti ketika akad nikah, ya. Yang mengakadkan siapa? Bisa penghulu, Pak. Bisa juga siapa bapaknya ini tadi, dengan perwakilan akad taukil dari siapa? Akad taukil dari penghulu. Ya, saya wakilkan kamu untuk menikahkan fulanah. Sehingga bapak, kita nyebutnya bapak apa nih, Pak? Kalau anak kan, kalau bahasa Indonesia kan seringnya disebut anak haram gitu ya, atau anak zina, atau bapak zina lah ya. Ya. Nah, sehingga bapak zina ini tadi, ya, dia sah mewakilkan anak zinanya, menikahkan akad zinanya. Karena apa? Karena apa? Mendapatkan mandat dari penghulu KUA. Setelah itu tadi kan kita katakan binnya kan dibinkan kepada siapa saja. Ya sudah, dibinkan saja kepada dia, biar tidak ya menimbulkan persepsi yang macam-macam. Kok binnya beda? Jangan-jangan dia dulu. Kan orang punya persepsi yang macam-macam. Ini guna apa? Ya. Ini bagaimana cara yang dinasihatkan oleh para ulama agar tadi dosa perzinaan itu tadi apa? Kan sudah puluhan tahun, Pak. Biasa saja ya si pelakunya itu sudah apa? Taubat. Terus kemudian apa? Dia sudah tinggal di lingkungan baru misalnya. Ya. Terus kemudian ya
hanya karena akad itu tadi ketahuan. Maka akhirnya tadi para ulama memberikan saran-saran seperti ini. Ya. Jadi itu ikhwati arsyadin sadakumullah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Iya, pada akad itu saja kan tadi dia dibinkan kepada terserah, kepada orang yang enggak diketahui, bin Abdullah, bin Paijo, bin siapa terserah gitu. Nah, solusi dari para ulama seperti itu. Nanti pas akad, tapi kalau warisan nggak boleh. Nah, ini penting. Ya, warisan nggak boleh. Ya, karena dia nggak bukan bapak kandungnya kan gitu, Pak. Ya. Itu hanya buat apa namanya, biar upaya menyembunyikan dosa yang sudah ditaubati, kan nggak mungkin lagi kita buka seperti itu. Kemudian ikhwati arsyadin sadakumullah rahimanallah wa iyyakum, itu tadi terkait dengan apa? Dengan puasa Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Ya. Puasa ketika manusia lalai. Kemudian alasan berikutnya apa? Ya, di mana amalan diangkat, dan saya ingin ketika amalan saya diangkat saya dalam kondisi puasa. Kemudian salah satunya adalah Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan, ya, bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram di bulan Sya'ban, maka bagaimana mungkin dia akan memanen di bulan Ramadan? Maka ikhwati arsyadakumullah, ini penting. Ya, momen ini momen pemanasan kita. Ya, ibarat mesin kita ini diesel, Pak. Ya, jadi butuh waktu pemanasannya. Kalau ujuk-ujuk nanti tahu Ramadan kita bisa, besok puasa ya, puasa. Takutnya lemah fisik kita ini, lemah untuk ibadah, ya, bukan lemah karena memang kita nggak kuat, bukan, ya, karena ibadah itu membutuhkan apa tadi, pembiasaan fisik, juga membutuhkan pembiasaan jiwa, ya, karena percuma fisik kita kuat tiap hari fitness misalnya, tapi kalau jiwanya lemah untuk ibadah, ya, tadi dengan warteg bertirai tergoda, ya, ya, jadi banyak kaki-kaki, ya. Jadi gitu. Ya. Kemudian satu hal yang penting saya ingatkan sebelum saya tutup. Ya, salah satu hadis yang kadang ini sering menjadi kontroversi, ya, bagi kita semua, itu hadis tentang apa? Nisfu Sya'ban. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya. Karena memang dalam nisfu Sya'ban itu banyak juga hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang maudhu, itu banyak juga tentang keutamaannya. Ya, Ibnu Hibban itu mengatakan, Allah ala jami'i khalqihi ya lailatan nisfi min Sya'ban. Ya, fayaghfirullah li jami'ihim illa li musyrikin wa musyahinin. Ya, ini hadis sahih, ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya, dalam kitab sahih beliau. Ya, hadis artinya apa? Salah satu keutamaan, ya, tentang nisfu Sya'ban sebutkan oleh para ulama, ya, Allah, ya, melihat hati hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Kemudian apa? Allah dapati, ya, Allah ampuni seluruh makhluknya, seluruh muslim dan hamba-hambanya, kecuali orang yang dalam hatinya ada kesyirikan, dan orang dalam hatinya ada apa? Syahan. Syahan itu apa? Iri, dengki, ya, kepada saudara-saudara muslim lainnya. Ada persengketaan terhadap muslim-muslim lainnya. Ya. Maka upaya kita yang kita lakukan agar kita mendapatkan sebab pengampunan dosa itu tadi adalah apa? Bersihkan diri kita dari kesyirikan dengan memperbanyak berdoa, membersihkan diri kita. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, selesaikan urusan-urusan kita antara sesama kaum muslimin. Ya, selesaikan sengketa kita, selesaikan, ya, tidak enak kita dengan teman-teman kita, apalagi saudara, ya, kita sholat berjamaah di satu masjid misalnya. Kadang begini, Pak, ya, yang sering bersinggungan itu kan potensi cekcoknya paling banyak, ya. Maka potensi paling cekcok paling banyak itu apa? Ya, suami istri, Pak. Ya, itu paling banyak potensi cekcoknya. Potensi, ya, bukan harus cekcok, ya, Pak, ya. Ya.
Siapa lagi ya? Antar sesama tetangga. Ya, siapa lagi ya? Antar jamaah masjid misalnya. Nah, ini ya, itu tadi. Kan kayak saya misalnya, saya tinggal jauh misalnya di Pekayon atau di Bekasi sana, ya. Saya nggak ada urusan mungkin dengan orang apa? Urusan sehari-hari dengan saudara-saudara saya di Masjid Al-Ikhlas ini. Ya, maka potensi urusan saya saya punya sengketa dengan teman-teman di sini itu kan kecil sekali. Tapi kalau saya tinggal di Pekayon, tetangga saya, ya, kemudian apa namanya, kanan kiri, depan belakang, anaknya main sama anak saya, ribut dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada potensi-potensi seperti itu. Ketika apa? Ya, ketika kita bertetangga dan bermasyarakat. Maka upayakan kita bersihkan agar tadi menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita, ya, pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian, ya, ada amalan yang masyhur ya dilakukan, itu ada namanya salat raghaib. Ya, salat raghaib, ya, salat dengan kaifiat tertentu pada malam ya nisfu Sya'ban. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwa ini adalah apa? Amalan bid'ah mungkarah. Ya. Itu apa? Ya, dan diingkari oleh banyak apa? Para salaf, ya. Amalan apa? Salat namanya salat raghaib, salat dengan tata cara khusus, ya. Ya. Salat dengan tata, tapi ini penting. Ya, salat raghaib tadi oke, itu dijelaskan oleh Imam Nawawi apa? Bid'ah mungkarah. Namun menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah itu suatu hal yang masyru'. Ya, ini menjadi tradisi, ya, tradisi tabi'in di Syam, tradisi tabi'in di Basrah, tradisi, ya, tabi'in di banyak-banyak tempat. Ya, menghidupkan malam dengan apa? Malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah. Baik itu qiyamul lail, qiraatul Quran, zikir dan lain sebagainya. Maka ikhwati rasyadakumullah rahimanallahu yakum, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita menghidupkan bulan Sya'ban ini, dan tentunya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya orang-orang saleh sebelum kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkah itu apa? Ya dengan banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan. Tandanya seperti itu. Wa ballighna Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan, ya. Berapa banyak orang-orang yang dulu hidup bersama kita, ya, di Ramadan tahun yang lalu masih buka bersama dengan kita di sini, ya, masih sahur bareng, masih itikaf bersama. Ya, mungkin hari ini mereka sudah tidak ada lagi membersamai kita. Ya. Maka berada di bulan Ramadan itu merupakan sebuah kenikmatan, maka manfaatkanlah kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.